Sebagai negara yang multi-etnis, perselisihan hingga peperangan antar suku barang tentu sudah menjadi hal yang tabu di Indonesia, terutama pada tahun 2000-an ke bawah. Perkelahian antar pemuda hingga merembet ke ranah yang lebih luas menjadi pemicu kejadian-kejadian tragis menyayat hati yang sulit untuk dilupakan oleh generasi selanjutnya. Berikut 5 perang antar suku terbesar di Indonesia yang paling diingat sepanjang masa. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Lampung dengan Bali. Bermula saat motor dari 2 gadis desa Agom, Lampung Selatan yang tak sengaja diserempet oleh rombongan pemuda pengendara sepeda dari desa Bali Nuraga. Di saat para pemuda tersebut mau menolong, terjadilah kesalahpahaman. Pemuda dari desa Bali Nuraga disebut melecehkan 2 gadis tersebut hingga membuat amarah penduduk desa Agom membuncah. Dan 50 warga Agom melakukan penyerangan ke desa Bali Nuraga dengan senjata tajam. Tak sampai di situ, penyerangan berlanjut pada Sabtu malam 27 Oktober 2012. Sekitar 500 orang warga desa Agom kembali menyerang ke pemukiman warga suku Bali di desa Bali Nuraga. Bentrokan terus meluas, bahkan hingga ke desa sebelah, sampai berakhir pada 29 Oktober 2012. Dikabarkan ada 12 orang yang meregang nyawa, ratusan rumah hancur porak-poranda, ratusan orang dari desa Bali Nuraga terpaksa meninggalkan desanya. Setelah kerusuhan, kedua belah pihak khususnya warga desa Agom dan desa Bali Nuraga melakukan perjanjian damai dan sampai sekarang kasus ini menjadi salah satu perselisihan terparah antar suku di Indonesia. 2. Aceh dengan Jawa. Konflik antara Aceh dan Jawa dipicu oleh beberapa alasan. Selain karena adanya luka lama kerajaan Samudra Pasai yang dulunya pernah diserang oleh kerajaan Majapahit, ditambah dengan diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat Aceh pada era Orde Baru yang menganggap bahwa pemerintah dan pembangunan Indonesia kebanyakan hanya berpusat di Pulau Jawa saja. Di sisi lain, orang Aceh merasa pembangunan yang ada di daerah mereka justru kurang diperhatikan. Sumbu yang terus disulut akhirnya terbakar juga. Masyarakat Aceh kemudian melakukan pengusiran terhadap para pendatang, terutama dari suku Jawa, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, karena masyarakat Aceh juga ternyata berniat untuk keluar dari NKRI. Walaupun kini sudah berhasil ditangani oleh pemerintah dan TNI, tapi konflik yang terjadi sejak 1976 sampai 2005 itu menelan korban jiwa yang teramat banyak. 15.000 orang meninggal dunia, sementara puluhan ribu orang suku Jawa harus diungsikan dari Provinsi Aceh. 3. Dayak dengan Madura. Orang-orang menyebutnya Perang Sampit, peperangan yang terjadi antara suku Dayak dengan suku Madura yang menewaskan sedikitnya 500 orang dan 100.000 lainnya mengungsi ini terjadi pada tahun 2001. Tragedi memilukan itu terjadi karena adanya persaingan dari berbagai bidang dan kasus perkelahian serta pembunuhan antara orang-orang dari suku Dayak dan Madura dari berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Puncaknya, awal Februari 2001, kerusuhan besar terjadi di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Pada awalnya, suku Madura sempat di atas angin, bahkan kala itu sempat muncul sebutan Sampit Sampang Kedua. Namun, saat orang-orang Dayak keluar kota, bahkan dari luar provinsi berdatangan ke medan pertarungan, disinilah keadaan justru berbalik. Suku Dayak berhasil mengambil alih Sampit. Bahkan, peperangan meluas hampir ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Tragedi yang sungguh memilukan. Bangunan yang hanya tersisa puing-puing saja. Rumah-rumah yang terpaksa ditinggalkan pemiliknya. Air sungai berubah menjadi merah darah. Mayat-mayat berkelimpang. Hingga kepala-kepala yang tak bertuan tergeletak di sudut kota, membuat Sampit menjadi kota yang amat menakutkan saat itu.
4. Pribumi dengan Tionghoa. Publik Indonesia tentu masih ingat dengan kerusuhan yang terjadi antara etnis pribumi dengan etnis Tionghoa pada 13 hingga 15 Mei 1998 silam. Beberapa isu yang melatar belakangi penyerangan yang dilakukan etnis pribumi, selain karena maraknya kasus korupsi, juga karena saat itu tengah terjadi krisis ekonomi. Sementara orang-orang Tionghoa sangat dikdaya dalam urusan perekonomian, hingga timbullah kecemburuan sosial pada masyarakat pribumi yang kemudian disusupi oleh oknum tak bertanggung jawab dan mengkambing hitamkan orang-orang Tionghoa dengan krisis yang terjadi saat itu. Akibatnya, hampir semua wilayah di Indonesia diselimuti dengan amarah dan tangisan orang-orang tak berdosa. Ruko-ruko, rumah, hingga bangunan umum lainnya menjadi sasaran amukan massa. Bahkan, ribuan orang meninggal dunia. 5. Tidung dengan Bugis Leta. Menurut kepolisian, konflik ini bermula pada 26 September 2010 pukul 22.30 WITA. Saat itu, seorang pemuda dari suku Tidung bernama Abdul Rahman Syah terluka di bagian telapak tangan karena dikeroyok 5 orang tak dikenal di kawasan perumahan Juwata Permai, Kota Tarakan. Kejadian tersebut sontak membuat sang ayah Abdullah, 56 tahun, murka, dan kemudian pada 27 September pukul 00.30 WITA bersama 6 orang kerabat dari suku Tidung dengan membawa senjata tajam mendatangi sebuah rumah yang ternyata milik orang suku Bugis Leta di perumahan Kopri yang diduga sebagai salah satu pelaku pengeroyokan. Tapi, para penghuni rumah justru sudah tahu akan diserang dan terjadilah perkelahian yang berakhir dengan meninggalnya Abdullah. Disinilah awal mula peperangan massal terjadi, di mana pada jam 1.00 WITA, 50 orang suku Tidung melakukan penyerangan dan pengerusakan terhadap satu rumah milik warga suku Bugis Leta. Kerusuhan kembali terjadi pada pukul 5.30 WITA sampai pukul 11 WITA dan mengakibatkan 2 rumah suku Bugis Leta hangus dibakar dan 4 motor dirusak oleh warga suku Tidung. Tak sampai di situ, kekisruhan kembali terjadi pada pukul 18 WITA. Seorang warga suku Bugis Leta bernama Samsul Tani dikeroyok oleh orang tak dikenal. Beruntung, pada malam harinya, kedua kubu akhirnya sepakat untuk berdamai. Bukan bermaksud membuka luka lama, tapi semoga saja kejadian-kejadian di atas bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa walaupun Indonesia memiliki banyak suku, tapi hal tersebut bukan alasan bagi kita untuk terpecah dan tercerai-berai. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.